Oke bosku, welcome back to Seidonghua Animasi dalam membahas spoiler atau alur cerita BTTH Season 5 episode 113. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya bosku, yang menceritakan bahwa Xiao Yan telah berhasil membuat tubuh baru Tian Huo dan menyelamatkan Xiao Yixian yang hampir membuka segel tubuh racun serta membuat Tian Se lari kocar-kacir, dan menyelamatkan klan Ye dari Sekte Api Hitam, dan akhirnya diperbolehkan meminjam altar kuno api matahari untuk membantu Xiao Yixian mengendalikan tubuh beracun melalui metode pil racun. Gimana cerita selanjutnya? Langsung kita gaskan bosku. Mengingat Xiao Yan adalah orang yang telah menyelamatkan keluarganya, Ye Zong pun tidak keberatan sama sekali untuk meminjamkan altar kuno tersebut sebelum memerintahkan tetua klan membersihkan aula. Sementara dirinya yang tua akan mengantarkan Xiao Yan menuju altar. Ye Zong membawa Xiao Yan ke sebuah tanah terbuka, di mana pada bagian tengahnya terdapat altar yang sangat terang. Ye Zong menjelaskan, jika seharusnya bibir inti jantung api akan keluar dari lempengan batu yang menutup lubang bawah tanah. Sayangnya sejak beberapa tahun lalu bibit api inti jantung jarang keluar dari lubang, sehingga klan Ye sudah kesulitan untuk membangkitkan api matahari. Xiao Yan sedikit mengangguk memahami situasi di altar kuno, sebelum memerintahkan Xiao Yixian untuk masuk ke dalam dan meminta Tian Huo untuk menjaga mereka selama proses penyempurnaan pil racun berjalan. Tian Huo tersenyum sambil mengangguk, tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka sebelum menenangkan Xiao Yan ketika berkata, selama tidak ada elit Douzun yang mengganggu mereka, maka Xiao Yan pasti bisa menyelesaikan pil racun dengan aman sejahtera sentosa. Dengan demikian upaya pemurnian pil racun dalam rangka mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan Xiao Yixian pun resmi dimulai. Begitu Xiao Yan memulai proses penyempurnaan pil racun dengan meminjam energi panas murni di sekitar altar, gelombang demi gelombang kabut racun ungu keabu-abuan secara bertahap melonjak keluar dari dokter peri kecil di luar kendalinya, membuat Xiao Yixian auto mengeluarkan suara mendesis dan berusaha keras untuk mengatur kabut racun itu agar tidak semakin membabi buta. Namun Xiao Yan hanya tersenyum dan meminta gebetan maksudnya temannya itu untuk tidak panik. Sebelum mengeluarkan berbagai bahan penyusun pil racun yang telah dia kumpulkan, Xiao Yan menjentikan jarinya mengeluarkan inti kalajengking naga racun langit dan cairan bodhisattva dari cincin penyimpanannya. Sebelum menatap Xiao Yixian penuh arti dan mengatakan jika dia akan segera melepaskan segel tubuh racun, Xiao Yixian tahu jika tatapan penuh arti Xiao Yan itu mengandung sedikit kekhawatiran, karena apabila gagal menekan tubuh beracun maka hidupnya pun akan berakhir saat ini juga. Namun, Xiao Yixian sudah memutuskan untuk percaya kepada Xiao Yan, dan apapun yang terjadi Xiao Yan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Nah, yang membuat Xiao Yixian agak jeduk-jeduk adalah untuk melepaskan segel bukan yang lain-lain segel tubuh beracun, sebelum memfokuskan pikiran dan mengeluarkan api giok di setiap ujung jarinya, sebelum memasukkan api surgawi itu ke dalam tubuh Xiao Yixian dan menghancurkan segel yang selama ini mengekang tubuh beracun. Gelombang kabut racun yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil, setelah segel dihancurkan membawa aroma kematian yang padat, serta ancaman kehancuran yang hampir tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Xiao Yan turut memasukkan api tulang dingin ke dalam tubuh Xiao Yixian, dan mengartikan bahwa bahan pertama untuk mengendalikan tubuh racun yaitu 3 api surgawi sudah dipenuhi. Kabut racun seperti bertemu tubuh bebuyutannya saat menarik diri dan kembali memasuki tubuh Xiao Yixian, membuat seluruh tubuh gadis seindah salju itu sepenuhnya tertutupi oleh api hijau putih yang membara. Gas racun abu-abu yang meresap keluar dengan cepat menyebar setelah dikejar-kejar oleh bibit api, sebelum kemudian berkumpul seluruhnya di bagian bawah perut Xiao Yixian. Ketika itulah Xiao Yan memasukkan 2 bahan lain yaitu, inti monster kalajengking naga racun langit dan cairan transformasi tubuh bodhisattva, untuk disempurnakan bersama-sama dengan seluruh kabut racun yang telah berkumpul. Nah, ketika melaksanakan proses penyempurnaan inilah cairan bodhisattva tiba-tiba bergoyang sebelum kemudian melahirkan sebuah manik-manik hijau jamrud, yang tidak lain adalah benih bodhisattva. Xiao Yan hampir melonjak karena tidak berpikir sama sekali jika dia bisa mendapatkan item unik dari upaya penyempurnaan cairan bodhisattva seperti ini. Xiao Yan buru-buru memasukkan benih bodhisattva itu ke dalam kotak giok,
Sebelum kembali fokus pada proses penyempurnaan tubuh racun yang masih terus berlangsung, cairan hijau jamrud menempel di setiap sudut tubuh Dokter Peri Kecil. Setelah invasi cairan transformasi tubuh Bodhisarpa dan menyerbu ke pusaran kabut abu-abu yang dipenuhi dengan aura kematian, ketika itulah Xiao Yan meminta Xiao Yixian untuk mengedarkan Douqi-nya dan menekan gas beracun untuk mengubahnya menjadi pil racun. Xiao Yixian melakukan semua instruksi Xiao Yan dengan patuh, dan di bawah kendali Dokter Peri Kecil spiral gas beracun ini mulai menuju ke inti monster yang berada di tengah pusaran, menimbulkan tabrakan energi liar yang kemudian berubah menjadi kristal kilau abu-abu yang tidak lain adalah bibit pil racun yang hampir selesai disempurnakan. Xiao Yan menghembuskan napas dengan kelegaan luar biasa memenuhi hatinya, berpikir bahwa janji besarnya untuk membantu Xiao Yixian akhirnya berhasil dipenuhi. Dan kini yang perlu Xiao Yan lakukan hanyalah menunggu Dokter Peri Kecil menyerap semua gas beracun di tubuhnya. Berhubung proses pengendalian tubuh beracun telah selesai, kelelahan padat muncul di dalam tubuh Xiao Yan membuat tubuhnya roboh dan mulai kehilangan kesadaran. Sekarang kita balik lagi ke markas lembah sungai es, diliputi gonjang-ganjing saat Tianse kembali dan melaporkan apa yang terjadi di aliran Dewa Jatuh. Kepala lembah yang bernama Bing Zunze menanyakan berapa banyak Douzun yang membantu Xiao Yixian dan hanya tersenyum licik saat mengetahui hanya Tian Huo yang merupakan bintang 1 Douzun. Nah, ketika Bing Zunze hampir saja mau meledak, saat mengetahui Tianse tidak meninggalkan jejak apapun yang bisa mencari keberadaan Xiao Yixian, sebuah kelompok kabut hitam muncul di tengah aula, disusul dengan kemunculan sosok manusia hitam yang tidak lain adalah aula jiwa yang berkata, jika dia mengetahui kemana Xiao Yixian pergi, antek aula jiwa seperti biasa ini menjelaskan jika salah satu orang di kelompok itu adalah target aula jiwa, dan jika mereka bekerja sama, aula jiwa sama sekali tidak keberatan menyerahkan Xiao Yixian kepada mereka. Nah, ketika lembah sungai es dan aula jiwa memutuskan untuk bergandengan tangan, dari ujung jauh wilayah pil muncul riak spasial diikuti dengan banyaknya sosok manusia menerobos ruang dan muncul di dataran terbuka. Segera setelah sekelompok manusia ini muncul mereka berbaris rapi dan menunjukkan kekuatan luar biasa, di mana yang terlemah di antara seluruh kelompok telah berada di kelas Do Huang, namun yang membuat semua orang semakin kena mental. Setelahnya ruang terdistorsi membuat para ahli yang bahkan tersusun atas beberapa Douzong dan Douzun itu mulai membukukan tubuh penuh hormat, seolah menyambut apapun yang akan segera keluar dari ruang terdistorsi. Pemandangan ini jelas saja membuat orang awam melongok, karena eksistensi macam apa yang bisa membuat elit Douzun menundukkan kepala mereka penuh hormat semacam ini. Dan tepat ketika itulah muncul sesosok gadis secantik rembulan dengan lembut meletakkan kakinya di tanah kosong, wajahnya yang menawan dan memancarkan keindahan seorang dewi yang agung ketika memandang jauh ke kota Ye. Sosok itu mengungkapkan senyuman yang seolah bisa menghancurkan seluruh kota sebelum menyebutkan nama Xiao Yan yang dalam-dalam dari mulut indahnya. Iya, sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang tuan putri keluarga Gu, siapa lagi kalau bukan calon istrinya Mang Oyen alias Suner. Suner menunjukkan tatapan tajam dengan matanya yang seindah rembulan, sebelum dengan penuh kelembutan berujar pada kekosongan di depannya, berjanji jika dia tidak akan berbelas kasih kepada siapapun yang berani menyentuh kekasih hatinya. Kita balik lagi ke Xiao Yan, banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno, membawa gelombang demi gelombang kehangatan yang menyapu sosok pemuda yang sedang duduk bersila di bawah sinar cahaya. Ia adalah Xiao Yan yang sebelumnya kelelahan telah selesai memulihkan dirinya, sementara Xiao Yixian masih belum bergeming, menandakan bahwa proses pengendalian tubuh beracun belum sepenuhnya berakhir. Mata Xiao Yan berhenti di satu tempat pada bagian perut bawah Xiao Yixian, menemukan energi yang melonjak dengan kuat dan memancarkan kilau samar, membuat penampilan sang dokter peri kecil tampak seperti peri di langit. Xiao Yan pun segera mengendalikan diri dan mengambil sebuah kain besar di cincin penyimpanannya untuk menutupi tubuh indah Xiao Yixian. Baru setelah mengendalikan nafsu dalam dirinya, Xiao Yan mengedarkan pandangan ke sekitar dan menemukan jika altar kuno ini memang benar-benar dimandikan oleh sinar matahari, dan perasaan panas ini adalah sesuatu yang membuat Xiao Yan nyaman. Baru setelah puas melihat-lihat ke sekitar altar api matahari, Xiao Yan dengan malas meregangkan pinggangnya mencari-cari kegiatan apa yang sekiranya bisa dia lakukan untuk menghabiskan waktu, dan menunggu Xiao Yixian menyelesaikan pembentukan pil racun. Setelah merenung sejenak,
Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan lubang di tengah tanah altar, melonjakkan kekuatan hisap dari tangannya dan membuat sejumlah besar energi afinitas api ditarik dari sana. Namun apa yang benar dikatakan oleh Yezong, jika energi kuno yang disebut sebagai benih inti api matahari tidak muncul dari sana, namun Xiaoyan tidak menyerah, dia terus meningkatkan daya isap hingga menyebabkan gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah. Tepat ketika Xiaoyan merasa hampir saja menyerah, gumpalan api merah darah yang sangat kecil melarikan diri dari lubang secepat kilat dan ketika gumpalan api itu bersentuhan dengan sinar matahari, gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul di hadapan Xiaoyan, di mana api putih itu tidak lain adalah api matahari. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuh api matahari di mana meskipun api tersebut sangatlah tenang, Xiaoyan mampu melihat jika api matahari jauh lebih kuat daripada beberapa api binatang biasa. Ketika itulah terlintas sebuah ide di pikiran Xiaoyan, yaitu menyatukan api matahari dengan api transformasi kehidupannya. Tanpa menunggu lama Xiaoyan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya, sebelum kemudian digabungkan dengan api transformasi kehidupan yang membuat Xiaoyan tersenyum puas merasakan jika api matahari benar-benar membuat api transformasi kehidupan berkembang dengan signifikan. Berhubung sudah mengetahui efeknya, Xiaoyan pun jadi ketagihan dan terus-menerus menarik keluar benih api matahari dari dalam lubang, dan proses penyerapan api matahari itu berlangsung selama lebih dari 20 menit. Setelah 20 menit lebih diperas oleh Xiaoyan, bibit api berhenti muncul membuat Xiaoyan berpikir apakah bibit api matahari sudah habis. Karena itulah Xiaoyan melepaskan kekuatan spiritualnya dan menemukan bahwa lubang itu dipenuhi dengan racun api yang teramat padat. Tidak mau berurusan lama-lama, Xiaoyan yang berencana menarik keluar kekuatan spiritualnya ketika sebuah lampu merah tiba-tiba berkedip di bagian terdalam lubang, dan menemukan sekelompok cairan merah darah dengan energi afinitas api yang sangat mengejutkan. Xiaoyan mampu melihat jika cairan lengket ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung, pada akhirnya memblokir jalan keluar dan karena itulah lubang di altar kuno berhenti mengeluarkan bibit api matahari selama ini. Tidak hanya itu, Soyan juga menemukan sebuah manik merah berukuran ibu jari tergantung di dalam cairan merah, dan menduga juga bibit merah itu adalah manik inti yang merupakan pemadatan dari energi esensi yang ditemukan jauh di bawah tanah setelah bertahun-tahun. Soyan pernah mendengar kabar bahwa beberapa pil obat tingkat 8 atau bahkan tingkat 9 akan menggunakan manik untuk proses penyempurnaannya, dan Soyan tidak menyangka bisa menemukan benda legendaris itu begitu saja. Sebagai seorang alkemis, Soyan tahu benar manfaat apa yang didapatkan dari manik inti. Soyan pun tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya dan memutuskan untuk mengambil manik inti dengan kekuatan spiritualnya. Begitu kekuatan spiritual Soyan menyelimuti manik ini, cairan merah darah ini tiba-tiba menjadi redup sebelum disapu oleh kekuatan spiritual dari dalam, dan membuat manik inti menyerbu keluar dari cairan merah darah. Berhubung manik inti sudah keluar, cairan merah pun berfluktuasi hebat dan mencari jalan untuk keluar dari lubang, sehingga Soyan pun juga buru-buru menarik kekuatan spiritualnya kembali. Kekuatan spiritual Soyan keluar dari lubang dengan cara seperti kilat sementara manik inti mendarah di tangan Soyan dengan begitu nyaman. Disusul kemudian suara ledakan hebat dari dalam lubang, sehingga Soyan buru-buru menutup lubang dengan tablet batu hitam sebelum banjir cairan merah menenggelamkan seluruh kota Ye. Dengan bantuan sinar matahari dan tablet batu, guncangan dari dalam lubang pun berhasil dicegah sementara Soyan mendapatkan harta karun yang tidak dia duga-duga dulu sebelumnya. Setelah menunggu beberapa lama dan merasakan guncangan di dalam lubang reda sepenuhnya, Soyan yang berpikir untuk membuka tablet batu sekali lagi dan melihat apakah benih api matahari bisa keluar dengan lancar setelah cairan merah hilang. Tapi Soyan kemudian menggelengkan kepalanya berpikir untuk tidak merampok lebih banyak dari klan Ye, dan bersyukur dengan manik inti yang sekarang ada di tangannya. Namun tepat ketika Soyan menyerah inilah seberkas cahaya matahari secara tidak sengaja mendarah di manik inti, membuat manik merah itu bergetar dan tanpa diduga-duga mengeluarkan api putih pekat dari sana. Dari sini Soyan paham jika sepertinya manik inti telah menyerap benih api matahari selama bertahun-tahun.
dan oleh karena itulah dia bisa menjadi sumber api matahari selama energi di dalamnya belum habis. Tidak menyangka mendapat hadiah baru, Soyan pun tanpa pikir panjang mengambil waktu untuk berkultivasi menyerap semua bibit api matahari dari dalam manik inti, dan tanpa terasa 3 hari berlalu dalam sekejap. Soyan gembira bukan main merasakan api transformasi kehidupannya telah mengeluar dengan dramatis, namun kegembiraan itu harus disudahi ketika bintik-bintik salju turun dan menutupi kota Ye yang panas, disusul dengan kemunculan begitu banyak sosok putih mengelilingi kota yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasukan lembah sungai es yang mencari rombongan Soyan. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami membuat kota itu menjadi seperti penjara es, dan tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dengan selamat kecuali klan Ye menyerahkan gadis racun yang sekarang berada di kediamannya. Pemimpin pasukan lembah sungai es adalah Si Tian, di mana kali ini tetua puncak Dozong itu juga membawa beberapa sesepuh lembah sungai es kuat ada di sampingnya. Namun yang lebih menyita perhatian semua orang di kota adalah keberadaan sosok agung di samping Tianse. Sosok itu tidak lain adalah tetua agung lembah sungai es yang bernama Tian Xuangzi, di mana tetua agung lembah sungai es itu sudah naik ke ranah Douzun sejak 10 tahun lalu. Mulut Yezong sedikit bergetar tidak memahami kenapa klan mereka tiba-tiba menjadi incaran ahli kuat semacam ini, dan langsung berpikir jika pasti orang-orang menakutkan ini sedang mencari Soyan maupun orang-orang yang ada di kelompoknya. Suara Kul Tian Huo tiba-tiba terdengar saat para petinggi klan Ye terlihat panik sebelum mengatakan, jika dia maupun Soyan tidak akan memaksa klan Ye untuk terlibat dalam pertarungan apapun. Tian Huo Zunze turun dari dahan pohon meletakkan tangannya di belakang memandang langit di kejauhan, sebelum kekuatan spiritualnya menangkap sosok Tian Xuanzi di samping Tianse dengan tajam. Sebelum kemudian menoleh pada sosok pemuda yang sudah berdiri di atap gedung, Soyan berdiri tegak seperti tombak di atas sana mengeluarkan aura tajam samar-samar dan membuat Tian Huo segera berkedip muncul di sisinya. Tian Huo bertanya bagaimana proses pemurnian racun Xiao Yixian dan berharap jika gadis racun itu bisa membantu mereka baku hantam. Berhubung sekarang lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan, Soyan mengangguk paham atas pernyataan Tian Huo. Namun saat ini proses penyempurnaan pil racun Xiao Yixian belumlah selesai sehingga dia dan Tian Hu harus baku hantam berdua dulu dalam menghadapi lembah sungai es. Soyan juga menoleh kepada Yezong berjanji jika dia tidak akan membiarkan klannya terancam karena masalah ini. Sebelum berkedip menghilang bersama Tian Huo untuk menghadapi pasukan lembah sungai es, Soyan muncul di hadapan Tianse dan kawan-kawan dengan wajah mengejek, berkata bahwa dia tidak menyangka jika ternyata Tianse lari tunggang langgang buat ngajakin teman satu klannya dalam tawuran seperti ini. Tidak hanya Soyan, Tian Huo pun melayangkan ejekan kepada Tian sehingga membuat tatua lembah sungai es itu tidak bisa menahan ekspresi merah di wajahnya. Nah, ketika Tianse dibuli inilah Tian Xuangzi masuk dalam percakapan memperkenalkan dirinya secara singkat sebelum bertanya apakah Tian Huo bersedia melupakan masalah di antara mereka, dan menyerahkan gadis racun agar tidak perlu terjadi baku hantam berdarah hari ini. Namun Tian Huo Zunz hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya mendengarkan penawaran Tian Xuangzi, sehingga menyebabkan senyum di wajah tetua agung lembah sungai es itu menjadi padat dengan niat membunuh, sebelum menyatakan dengan berat hati jika dia memang harus menghentikan Tian Huo hari ini. Tian Huo membalas senyuman Tian Xuangzi dengan tatapan dingin di matanya, sebelum meminta tetua agung lembah sungai es itu untuk tidak menahan diri. Dengan demikian pertarungan di antara dua legenda Douzun itu pun tidak dapat terhindarkan lagi. Melihat Tian Huo telah ditahan oleh Tian Xuangzi, Tianse pun menatap Soyan dengan pandangan buas berkata jika kali ini tidak akan ada orang yang bisa mengganggu mereka maupun menyelamatkan Xiao Yan saat ini. Namun alih-alih menunjukkan kekhawatiran dalam bentuk apapun, Xiao Yan justru menatap Tianse tanpa berkedip dan menunjukkan ekspresi tenang sebelum mengeluarkan doqi kuat dari seluruh tubuhnya. Namun tepat saat Tianse hendak menyerang dan Soyan sudah siap menerima serangan itu, sekelompok kabut hitam pekat tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Mendengarkan tawa aneh ketika meminta Tianse untuk menyerahkan Xiao Yan kepadanya,
Tepat ketika kabut itu muncul, ekspresi tenang Soyan langsung berubah menjadi gelap, menyadari jika kelompok kabut hitam yang ternyata adalah musuh bebuyutannya, yaitu Protektor Wu atau nama aslinya Wu Ying. Gila sih bosku, dengan pertarungan legenda Dou Zun dan kemunculan Protektor Wu, dan bahkan di episode selanjutnya Xiao Yan menggunakan teknik Skyfire Misterius Cheng tahap ketiga, wah gak tahu bakalan seepik apa pertarungan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya bosku.